Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Muhammad. Kembali dengan Muhammad Abi Dr. Haji ini tidak menghormati selaku direktur dari Pondok Pesantren Seperkan Melayu tidak kepada Muhammad juga Mrs. Dr. Hairatul Dewanti Muhammad BDI sebagai pengasuh dari Pondok Pesantren Seperkan Melayu Benfida. Pada yang aku hormati Miss Alfi dari Joharo atau Miss Alfi selaku kepala sekolah dari MA Al-Quran Benfida, dan aku hormati juga Miss Zuma Rasana atau Miss Yuyun selaku kepala sekolah dari MTS Al-Quran Benfida. Dan kepada yang aku hormati kepada kedua orang tua aku, mama, papa, mbak, kakak, dan keluarga yang selalu mendukung aku dan mendoakan aku yang terbaik. Perkenalkan, nama aku Anasa Mekan Nugroho atau kalian bisa panggil aku Mika. Kali ini aku akan menjelaskan materi imajinasi dalam mata pelajaran IPA yang diajar oleh Miss Izzah yang berjudul gaya. Yang pertama, pengertian gaya. Ketika kita melakukan ketarikan atau dorongan pada suatu benda, dikatakan kita melakukan gaya terhadap benda tersebut. Gaya itu kayak merupakan penyebab perubahan keadaan suatu benda. Perubahan yang ditimbulkan oleh gaya diantaranya adalah perubahan kecepatan, arah gerak, dan bentuk. Nah, berdasarkan cara kerjanya, gaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang gaya sentuh itu adalah gaya kontak. Pemberi gaya berhubungan langsung kontak dengan objeknya. Kontak bisa disinggungkan langsung antara dua benda atau melalui perantara benda lain. Contohnya yang ada di bagian 3, yaitu gaya otot, yaitu gaya yang dikeluarkan oleh otot atau untuk menarik atau mendorong suatu benda. Yang kedua, gaya gesekan, yaitu gaya yang timbul antara dua benda yang bergesekan. Dan yang ketiga, gaya pegas, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh sifat elastis atau benda seperti karet dan pegas. Yang kedua, gaya tak sentuh atau gaya non kontak. Pemberi gaya tidak berhubungan langsung dengan kontak dengan objeknya. Dalam hal ini, gaya dapat terjadi meskipun kedua benda terpisah jauh. Contohnya, gaya gravitasi, yaitu gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh akibat muatan. Gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda medan magnet. Yang kedua, mengukur gaya. Besaran gaya dapat diukur. Alat untuk mengukur gaya adalah nama itu neraca pegas. Neraca ini berintikan sebuah pegas. Apabila dikenai gaya pegas meregang, jika peregangan dapat dibaca pada skala neraca. Angka pada skala menunjukkan besar gaya yang diukur. Satuan gaya dalam SI adalah Newton. 1 Newton adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk menimbulkan percepatan 1 meter per second. 1 Newton sama dengan 1 kg meter per second kuadrat. Dalam CGS adalah din. 1 din sama dengan 1 gram cm per second kuadrat. Hubungan antara din dan Newton adalah 1 Newton sama dengan 10 kuadrat 10 pangkat 5 din. Yang ketiga ada menggambar gaya. Gaya itu termasuk besaran vektor karena gaya mempunyai besar dan arah. Bisa yang keempat ada resultan gaya. Resultan gaya adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda. Resultan gaya jika searah, bisa dilihat gambarnya. Nah, resultan gaya jika searah kayak gini. Nah, resultan gaya adalah atau rumusnya adalah R sama dengan F1 plus F2. Nah, kalau dia yang berlawanan arah dia kayak gini. Itu dia resultan gayanya itu R sama dengan F1 plus F2. Nah, catatan gaya yang kecil diberi nilai negatif. Oke. Sekian cukup presentasi aku hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.